kenapa bisa terjadi kesyirikan pada zaman Nuh alaihi salam. Dari Adam alaihi salam sampai ke Idris alaihi salam, kenapa tidak terjadi kesyirikan? Dari Adam sampai pada masa Nuh, semuanya bertauhid, tidak muncul kesyirikan. Tercegahlah kesyirikan itu. Semuanya berada di dalam tauhidullah. Walaupun kejahatan selain dari syirik tentu ada, tetapi kesyirikan tidak ada. Semua manusia berada di atas tauhid. Dari Adam sampai Nuh adalah 10 abad, 1000 tahun. Maka hiduplah di kaum Nuh sebagian orang-orang saleh yang kemudian ketika mereka wafat, maka syaitan mewahyukan kepada manusia agar menyembah mereka, orang-orang yang saleh itu. Tapi tidak secara langsung, bertahap, dari satu generasi ke generasi yang lain. Diawali dengan peringatan, kemudian membuat patung-patung mereka. Akhirnya terjadilah sampai pada generasi yang menyembah beberapa orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran surat Nuh. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum, janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadharunna waddan, wad adalah nama orang saleh. Wala suwa'an, suwa' nama orang saleh. Wala yaguth, wala ya'uq, wala nasran. Berarti wad, suwa', yaguth, ya'uq, nasr, orang-orang saleh yang hidup pada masa itu. Setelah mereka wafat, maka terjadilah al-ghulu, berlebihan terhadap mereka, kultus. Maka mulailah terjadi kesyirikan, penyembahan terhadap selain Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengutus hambanya dan rasulnya Nuh alaihi salatu wassalam. Karena itu Nuh dikatakan pertama rasul yang Allah utus ke permukaan bumi ini, di muka bumi ini, untuk mendakwakan dan tauhidullah dan memerangi kesyirikan. Karena sebelum masa itu semuanya berada di dalam tauhidullah. Berarti kemunculan kesyirikan diawali dengan sikap dan sifat al-ghulu, melampaui batas terhadap apa yang Allah telah tetapkan.
yang harusnya mereka membatasi kepada orang-orang yang saleh ini penghormatan saja, memuliakan mereka. Tidak boleh beribadah kepada manusia, karena beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada seorang pun manusia, walau dia seorang nabi dan rasul. Allah diibadati, diimani, dicintai, dibesarkan, disebut-sebut namanya, dan seterusnya. Para nabi dan rasul diimani, diikuti, ditaati, dan seterusnya, tetapi tidak diibadati. Maka mulai sejak itu muncul kesyirikan dan seterusnya.